Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how are you? Apa kabar kalian? Alhamdulillah ya, kita sudah ganti tahun ya, sekarang tahun 2021. I wish this new year's will be more better than last year. Semoga tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Oke, sebelum kita lanjut materi di lesson 10 hari ini, jangan lupa like and subscribe channel My Edition ini ya. Well, dalam bahasa Inggris, kita mengenal beberapa jenis teks yang sering kita temui pada sesi membaca atau reading. Nah, kalau kemarin di lesson 9 kita sudah membahas tentang prosedur teks yang merupakan salah satu dari jenis teks bacaan. Materi di lesson 10 ini masih berhubungan dengan jenis-jenis teks bacaan, yaitu naratif teks. Definisi, fungsi, struktur teks, unsur kebahasaan, dan juga jenis-jenis dari naratif teks akan dibahas lebih lanjut di lesson 10 ini. Selain itu, juga akan ada contoh naratif teks yang bisa dibaca nantinya. Nah, bagi yang belum tahu atau masih bingung dengan naratif teks, simak baik-baik ya lesson 10 kali ini tentang naratif teks dalam bahasa Inggris beserta contohnya. Siapa tahu nantinya kalian menemukan bacaan tentang naratif teks pada reading text. A narrative text is an imaginative story to entertain people. Naratif teks adalah suatu jenis teks yang berupa cerita khayalan, kisah nyata yang direkayasa, atau dongeng. Naratif teks menceritakan satu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling berhubungan. Karena itu, tujuan utama dari naratif teks adalah untuk menghibur pembacanya. Adapun struktur dari naratif teks adalah sebagai berikut. Orientation merupakan salah satu ciri khas atau struktur naratif teks yang pasti ditulis pada awal sebuah cerita. Dalam orientation, biasanya dimulai dengan kata once upon a time, one day, it was a time. Setelah itu, pengenalan para karakter, kapan terjadinya sebuah peristiwa, latar belakang cerita, dan penjelasan lainnya agar pembaca paham dan kenal dengan dimensi dalam cerita. Struktur selanjutnya yaitu complication. Complication terletak setelah orientation selesai. Complication terdiri dari paragraf yang menjelaskan awal masalah. Awal masalah ini juga mengawali rentetan plot, yang kemudian akan berlanjut pada konflik, klimaks, dan anti klimaks cerita.
Umumnya, complication berisi interaksi antar pelaku peristiwa. Interaksi ini yang menimbulkan sebuah konflik atau pertentangan. Ada 3 jenis konflik yang mungkin terjadi di complication, yaitu natural conflict adalah permasalahan antara pelaku dan alam. Social conflict adalah permasalahan antar pelaku. Dan psychological conflict adalah permasalahan pelaku dengan dirinya sendiri. Resolution adalah paragraf yang menjadi akhir cerita. Dalam bagian ini, terjadi penyelesaian yang membuat jalan cerita berakhir. Setiap permasalahan yang muncul ada penyelesaiannya. Bisa ditutup dengan akhir menyenangkan atau berakhir tragis yang menyedihkan. Namun, terkadang sebuah cerita bisa juga diakhiri dengan twist ending, bahkan ending yang menggantung, untuk mempertahankan minat dan ketegangan bagi pembacanya. Biasanya teks yang memiliki ending ini terdapat pada genre misteri, thriller, atau horor. Walaupun sudah ada penutup atau penyelesaian dari sebuah masalah, ada juga bagian reorientation yang bersifat opsional. Bagian ini tidak selalu ada dalam sebuah tulisan fiksi karena biasanya hanya berisi mengenai pelajaran moral, saran, atau pengajaran dari penulis. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat
berdasarkan kronologi waktu. Maka dari itu dibutuhkan time conjunction. Memperhatikan adanya kutipan yang diambil dari percakapan karakter dalam cerita. Hal ini disebut juga sebagai direct speech. Dialog antar karakter sangat penting untuk ditulis supaya informasi penting dapat disampaikan dengan menarik dan cerita akan berkesan lebih hidup. Selain itu, hal ini juga akan mempermudah pembaca untuk memahami isi ceritanya. Sebagai contohnya, sebagai berikut. Saying verb adalah kata yang digunakan untuk mengindikasikan suatu percakapan. Thinking verb adalah kata kerja yang berhubungan dengan kegiatan pemikiran atau tidak banyak berhubungan dengan kegiatan fisik tubuh. Berikut ini adalah jenis dari naratif teks, antara lain cerita yang mengisahkan mengenai binatang, cerita atau mitos ini banyak berkembang pada masyarakat serta umumnya dianggap menjadi cerita yang faktual atau benar-benar yang terjadi. Cerita rakyat yang mengisahkan bagaimana asal-usul dari sebuah tempat itu ada.
Cerita yang diceritakan secara turun-menurun sehingga menjadi suatu bagian dari tradisi masyarakat. Cerita rakyat atau cerita anak-anak yang di dalamnya mengandung unsur keajaiban atau ketidakmungkinan terhadap para tokoh ceritanya, serta pada bagian akhir mengandung pesan moral. Cerita cinta lebih menegaskan tema ceritanya yang isinya perjuangan untuk memperoleh cinta untuk si tokoh utama. Selain itu juga ada jenis lain seperti science fiction, horror, misteri, history, slice of life, personal experience, Nah, itu dia guys, penjelasan mengenai definisi, fungsi, struktur teks, unsur kebahasaan, dan beserta jenis-jenis dari teks naratif. Semoga apa yang dijelaskan tadi berguna dan membantu kalian untuk memahami teks naratif. Oke, video lesson 10-nya sampai di sini dulu ya guys. Sebelum itu, tidak lupa saya ingatkan selalu pesan ibu. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Dan jaga jarak minimal 1,5 atau hindari keramaian ya. Dengan begitu, semoga wabah pandemi COVID-19 ini akan berakhir. Well, sampai bertemu di lesson 11 lagi ya guys. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time guys.